Pilihan politik Anies Baswedan agaknya memang maju Pilgub DKI Jakarta. Selain itu, hampir tak ada. Kalau tidak, karir politik Anies benar-benar selesai. Rehat sejenak hanyalah cara Anies untuk mengalihkan isu atau menunggu parpol mana saja yang akan kembali mengusungnya. Anies memang tak bisa mengutarakan maunya di depan karena bukan orang partai. Kalau soal mau, rasanya Anies Baswedan masih mau. Tapi Anies bukan pemegang tiket, nasibnya tergantung partai-partai. Kalau saat Pilpres lalu tergantung Nasdem, lalu PKB. Saat dipasangkan dengan Muhaimin langsung bisa melaju. Di Pilgub DKI Jakarta ini, Nasdem dan PKB tak cukup untuk melaju mengusung Anies. Masih butuh satu partai lagi. Siapa lagi kalau bukan PKS? Sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta, PKS hanya butuh satu partai mengusung satu pasang calon. PKS PKB bisa, PKS Nasdem bisa. Kalau PKS PKB dan Nasdem ini lebih bisa lagi. Nostalgia Pilpres lalu akan kembali lebih cepat. Jadi maju tidaknya Anies tergantung PKS. PKS sudah langsung pula memasang target sendiri akan mengusung kader internal. Anies ditempatkan sebagai tokoh nasional dan tak akan diusung di Pilgub DKI ini. Tapi itu tentu bisa berubah. PKS relatif sulit dan pelit mengusung di muka. Anies bisa nyapres bukan karena PKS, tapi Nasdem dan PKB. Konon tarif PKS soal ini cukup tinggi. Bisa jadi itu hanya cara PKS untuk menaikkan tarif. Bisa juga sebagai alat bergaining dengan pihak Prabowo yang tak ingin Anies maju di Pilgub DKI karena berpotensi menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029 nanti. Itu kalau menang. Siapa pula pihak Prabowo yang sudah berpikir sejauh itu? PKS memang terlihat tak punya pilihan lain kalau Nasdem dan PKB kembali mengusung Anies di Pilgub DKI. Dan sinyal Nasdem dan PKB mengusung Anies per hari ini cukup kuat. PKS mungkin bisa mengisi posisi wakil Anies gantian dengan PKB pada Pilpres lalu. Itu deal yang cukup maksimal bisa diambil oleh PKS. Tapi perlu diingat, majunya Anies bukanlah sebuah kepastian akan menang. Ketat dan seru sudah pasti. Koalisi Prabowo Gibran pastilah akan mencari lawan tanding yang sepadan untuk Anies. Nama Ridwan Kamil bisa jadi akan dipasang. Dari koalisi PDIP agaknya sulit karena P3 dan Perindo diprediksi hanya punya satu kursi masing-masingnya. Berkoalisi dengan PDIP tak cukup mengusung satu pasang calon. Jadi PDIP terancam tak bisa mengusung kadernya kalau pola koalisi Pilpres masih dipakai dan relevan.